Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang sejarah terjadinya desa Watu Belah, Cirebon. Dan sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pada zaman dahulu, pada saat Pangeran Walangsungsang menyebarkan agama Islam di daerah Cirebon, ia melihat kobaran api di sebuah hutan yang sekarang bernama desa Watu Belah. Setelah didekati, ternyata hutan tersebut dibakar oleh Ki Patih Manik yang bermaksud membangun sebuah pedukuhan untuk memenuhi persyaratan agar dapat mempersunting Nyimas Serang yang cantik jelita, putri Ki Gede Mayaguna dan Nyi Gede Renda. Ki Patih Manik adalah patih negeri Galuh yang mendapat perintah rajanya untuk mengembat Pangeran Walangsungsang menyiarkan agama Islam di wilayah negerinya. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Ketika Ki Patih Manik sedang membakar hutan, tiba-tiba datang Pangeran Walangsungsang yang memang sedang dicarinya. Pangeran Walangsungsang sangat hormat dan bersedia membantu Ki Patih Manik membangun pedukuhan. Namun, bukannya Ki Patih Manik menerimanya, malah sebaliknya mengancam Pangeran Walangsungsang agar tidak menyiarkan agama Islam. Mendengar ancaman itu, Pangeran Walangsungsang menerangkan bahwa agama Islam mengajarkan para pemeluknya agar bersujud dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada benda-benda yang dibuat manusia. Ki Patih Manik semakin murka mendengar penjelasan Pangeran Walangsungsang. Selanjutnya terjadilah peperangan tanding antara Ki Patih Manik dengan Pangeran Walangsungsang. Keduanya saling mengeluarkan ilmu kesaktian. Perang tanding pun berlangsung seminggu-minggu. Akan tetapi akhirnya Ki Patih Manik tidak dapat menandingi kesaktian Pangeran Walangsungsang. Ki Patih Manik dengan kesaktiannya masuk ke dalam sebuah batu besar untuk bersembunyi. Mengetahui lawannya tersebut di dalam batu, Pangeran Walangsungsang segera melaksanakan sholat sunnah di atasnya. Selesai melaksanakan sholat, batu besar tersebut, tempat persembunyian Ki Patih Manik, tiba-tiba retak dan belah menjadi dua. Ki Patih Manik meloncat keluar dan lari ke arah utara, menghindari serangan dari Pangeran Walangsungsang. Setelah Ki Patih Manik melarikan diri, Pangeran Walangsungsang mengislamkan Ki Gede Mayaguna, Nyi Gede Renda dan Nyimas Serang putrinya. Sedangkan hutan yang dibakar Ki Patih Manik dijadikan sebuah pedukuhan dan diberi nama Watu Belah. Nama tersebut diambil dari batu tempat persembunyian Ki Patih Manik yang terbelah yang sekarang berada di Blok Sinumpuk. Ki Patih Manik melarikan diri ke arah utara dengan cara menggelinding bagaikan bola bundar dan akhirnya berhenti di sebuah pedukuhan agar tidak dikenali Pangeran Walangsungsang yang menurut perkiraannya akan terus mengejarnya. Ia meninggalkan seluruh pakaian kerajaannya dan menyamar menjadi rakyat biasa. Hingga sekarang pedukuhan tempat persembunyian Ki Patih Manik terkenal dengan nama lain Pedukuhan Bundar. Ki Gede Mayaguna dan istrinya sepakat menikahi Nyimas Serang dengan Syekh Abdul Rahman, salah seorang murid Pangeran Walangsungsang yang bergelar Ki Gede Pasalakan. Setelah Ki Gede Pasalakan meninggal, ia dinamakan dengan Pasalakan. Sedangkan Ki Gede Mayaguna dan Nyimas Serang dimakamkan di Watu Belah. Sejak tahun 1999, status desa Watu Belah berubah menjadi Kelurahan Watu Belah dan berada di wilayah Kecamatan Sumber.
Sekian salah satu penyampaian singkat tentang terjadinya desa Watu Belah Cirebon. Mohon maaf kepada Pinesepuh apabila dalam penyampaian yang saya sampaikan tadi berbeda dengan versi yang sesungguhnya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan dengan video-video dari saya selanjutnya. Terima kasih.